Jadi Once waktu itu sudah take vokal, tapi dia lupa. Once lupa. Jadi mungkin karena sudah 12 tahun, saya sempat ngecek ke Once waktu itu. Bukan ngecek sih, nanti ceritanya nanti ya. Nah, dari awal 2010 dulu. Tahun 2010 saya waktu itu single terakhir kita adalah Bukan Manusia Biasa, yang sudah pernah saya ceritakan bahwa itu adalah single tahun 2010 yang kita buat, Bukan Cinta Manusia Biasa judulnya. Menurut kami adalah lagu terbaik yang pernah kita buat, aransemen terbaik yang pernah kita buat, video klip terbaik yang pernah kita buat, tapi nggak laku. Gitu. Jadi waktu itu memang nggak tahu kenapa beda lah, mulai ada aliran baru di musik Indonesia yang cukup mainstream, sehingga aliran-aliran seperti Dewa ini menjadi tenggelam, sehingga lagu Bukan Cinta Manusia Biasa itu tidak laku deh pokoknya, baik RPT maupun apa aja nggak laku. Lalu tahun 2011, mungkin tahun 2011 atau 2010 kita nggak tahu, kita mencoba single baru namanya Juliet. Once udah take vokal, Andra udah take gitar, Nuke udah, Agung sudah. Lalu tiba-tiba Once memutuskan untuk keluar. Ya. Saya nggak tahu kenapa, nanti tanyakan sendiri sama yang bersangkutan. Semenjak itu udah Dewa jadi vakum. Kita nggak tahu mau ngapain. 2012 nggak tahu ngapain, 2013, 2014 Pilpres, ya kan, keterusan sampai 2019. Akhirnya waktu itu kita mulai aktif lagi dengan Firza. Udah rekaman Firza udah rekaman, tapi ternyata perusahaan rekamannya belum ketemu deal dengan perusahaan rekaman kita, sehingga batal rencana untuk dinyanyikan dengan Firza karena nggak ketemu, bukan nggak ketemu angka sebenarnya, nggak ketemu angka. Pihak perusahaan Firza mau master ini milik menjadi perusahaan rekamannya Firza, sementara kita kan nggak mungkin, masa mau master pun 100% milik sana. Ya akhirnya nggak jadi, pokoknya gitulah. Bukan karena angka ya, bukan karena angka, hanya karena kepemilikan master aja yang kita nggak setuju dimiliki oleh perusahaan yang menaungi Firza itu 100%, sehingga ya akhirnya nggak jadi sama Firza. Terus karena kita kolaborasi ada Elo, dan ternyata Elo tidak tergabung oleh perusahaan rekaman manapun, akhirnya jadinya sebelum sama Elo saya sempat nawarin Once dulu. Kayaknya Cek, lu daripada nganggur, udahlah ini, lu mau nggak bikin single baru kan lumayan. Terus dia kayaknya dengar suaranya Firza. Nah suaranya Firza itu juga cukup bagus sebenarnya. Mungkin Once jiper atau gimana ya, nggak tahu. Jangan dia gue pernah take vokal lagu ini ya, jadi lupa juga dia pernah take vokal lagu itu gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, daripada lama ada waktu itu ada Elo dan perusahaan nggak punya perusahaan rekaman, dia sendirian, seperti ya janda muda lah gitu kan kalau dalam ini. Ya udah aja kita ajak, mau ya udah gitu. Akhirnya sampai sekarang lah gitu. Jadi setelah 12 tahun akhirnya bukan saya ngarang lagu baru ya, bukan saya ngarang lagu. Setelah 12 tahun akhirnya lagu itu lahir gitu. Gitu kira-kira. Sudah. Oke, Mas Dhani, ini menarik ketika tadi itu istilahnya sejarahnya ya, kronologis, akhirnya diproduce lagu Juliet ini lama tapi baru. Lama ciptaan tahun 2010, cuman baru dalam bentuk rekaman ya. Oke. Pasti teman-teman wartawan kepo. Ada juga pertanyaan, kenapa waktu itu ngajak kolaborasi Elo sampai akhirnya sekarang jadi featuring untuk lagu Juliet ini. Mas Dhani itu terkenal punya kemampuan atau feeling atau rasa yang sangat kuat untuk melihat ini vokalis bagus apa enggak, terutama juga untuk Dewa 19 karena keberhasilan dua vokalis sebelumnya ya. Semangat untuk
membuat Dewa yang baru tuh nggak seperti dulu. Ya kalau dulu kan masih on fire ya. Kalau dulu kan masih on fire, di musik tuh masih on fire. Waktu Ari Lasso keluar itu saya umurnya masih 26 tahun. Waktu Ari Lasso keluar. Oh, keluar dari Dewa. Ya, Ari Lasso keluar umur saya masih 26 tahun. Jadi masa depan di musik itu kita masih masih bergantung banget. Waktu itu masih bergantung banget di musik. Terus jadi saya waktu itu tantangannya dan lain-lain itu masih harus Dewa, harus cari penyanyi yang wow gimana gitu ya. Sehingga sampai saya bikin lagu judulnya Separuh Nafas itu sebenarnya itu adalah sebuah lagu lirik untuk fans sebenarnya, bukan untuk perempuan. Jadi kayak salahkah aku bila aku bilang Dewa bukanlah seperti Dewa yang dulu gitu kan, karena ketakutan kita akan ditinggal fans gitu. Sehingga kita benar-benar seleksi terhadap Ponco itu benar-benar luar biasa. Jadi lalu dan dulu kan kita nggak bisa mengakses apa yang dimaui fans melalui surat, atau kan nggak terlalu seperti sekarang ya. Kalau sekarang interaksinya langsung. Nah kita sekarang nih hari ini jumpa pers, besok kita tayang di YouTube, kita langsung tahu apresiasinya fans, apa maunya fans. Jadi terus terang kita itu tidak berencana untuk menggait Elo sebenarnya. Jadi waktu mengadakan acara live streaming waktu itu ya di Video Legend, itu kebetulan banyak sponsor. Waktu itu perusahaan rokok itu mereka yang punya ide, karena mereka yang sponsorin, mereka yang punya ide, mereka pengen Dewa itu kolaborasi dengan ini. Ya karena saya bukannya udah tua, tapi maksudnya udah capek ya mikirin gituan ya. Apalagi Sampurna waktu itu waktu itu rokok tersebut itu timnya anak-anak muda kan. Jadi ya udah saya biarkan sama anak-anak muda yang milih ini Dewa kolaborasi ini, tersebutlah nama Elo gitu. Ya udah oke gitu. Terus akhirnya dan ternyata sambutan para fans itu cukup antusias terhadap Elo gitu, sehingga ya udahlah gitu. Ada janda muda nganggur daripada nganggur ya sikat aja gitu. Seneng banget diksi janda muda ini tadi. Oke, luar biasa. Jadi saya nggak perlu menggunakan intuisi yang cukup sulit gitu. Untuk bisa. Cukup aja lihat komen-komen di IG maupun di YouTube. Ya kita sebenarnya ini bagian daripada servis kepada penggemar aja. Gitu. Oke, luar biasa. Halo, ada mikrofon di situ. Oke, selain kita sudah tahu bagaimana reaksi Elo lewat sosial medianya ketika dipinang oleh Mas Dhani Dewa 19 untuk bergabung, dan kita baru tahu ada single barunya nih sekarang ya. Tapi kan kemarin-kemarin menyanyikan lagu cover lagunya Dewa. Apa tuh? Ya itu keperluan rekamannya Mas Dhani. Apa tuh rasanya? Ini lagunya lagu baru jatuhnya, lagu Mas Dhani baru yang baru dipublish. Apa rasanya? Pertama kaget karena sejujurnya nggak pernah nyangka, dan pas dapat kesempatan ini saya pikir ya ada lah dalam hidup kita terus satu kesempatan yang kita nggak boleh lewat, dan ini salah satunya buat saya. Dan melihat Dewa sudah berapa belas tahun? 30 tahun. Enggak, itu berapa? Sudah 12 tahun. Dan setelah 12 tahun tidak ngeluarin single baru dan akhirnya keluar juga, dan vokal saya ada di situ, buat saya merasa terhormat, saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena ini kesempatan yang langka untuk bisa menyanyikan lagu dari Mas Dhani, dan
terutama Dewa 19. Jadi ya saya bersyukur dapat kesempatan itu. Di luar standar profesionalnya Elo, susah nggak sih nge-blend dengan mas-mas personil Dewa 19? Saya udah kenal sama Yuka, udah kenal sama Mas Andra, udah kenal sama Mas Dani, udah pernah kenal sama Mas Agung, terus udah kenal juga sama Mas Kruso, saya udah kenal juga sama Manajemen berarti? sama Firza kenal, sama Onca kenal, Mas Ari Lasso kenal. Jadi sebelum ini semua terjadi udah kenal juga gitu. Jadi tapi kan beda urusannya kalau bekerja gitu. Tapi so far saya melakukan ini penuh dengan semangat. Kenapa? Karena saya belajar banyak dari mereka. Karena kenapa menurut saya ini pribadi saya, kenapa Dewa 19 begitu legend? Karena menurut saya determinasinya luar biasa. Terutama orang di sebelah saya ini, karena dia pagi, siang, sore, malam kayaknya di studio terus gitu. Ya kira-kira ya. Jadi dia benar-benar menempatkan diri banget dari musik. Menurut saya itu adalah pengalaman yang luar biasa, dan dengan adanya saya di sekitaran mereka semua itu benar-benar membuat saya menantang saya untuk menjadi seseorang atau musisi yang lebih baik. Keren. Artinya dari Dewa 19 nilainya untuk etos keren, vokalnya ganti kan? Khusus untuk Elo apa? Ya kalau aku pribadi sih menerima semua vokalis yang akan menyanyikan lagu Dewa. Sebelum itu kan ada Firza, aku juga suka karakter suara Firza. Terus Elo masuk. Aku kenal Elo udah lama, sering ketemu kalau pas manggung, sering satu bangun sama juga Elo. Dan aku secara pribadi suka ininya dia ya, apa ya? Dia selain dulu pernah membawain lagu-lagu yang lagunya dia pop, apa judul lagu yang lama dulu tuh yang ya Lagu cover lagu dari dari nyokap ya. Jadi penyanyi Kamu. Ini mungkin nanti dijelaskan oleh Mbak Dahlia bahwa di sini lagu Juliet dan juga mungkin ada kerjasama dengan RCR sebelum ini, Republik Cinta Records dengan Believe as a Dan bagi Believe Artist Services untuk bekerjasama dengan band legend seperti Dewa 19. Kalau dengan Mas Dani dengan Dewa, saya sebenarnya sekarang bekerjasama di perusahaan sebelumnya. Nah, cuman kali ini Dewa sekarang udah independen, Dewa tidak punya label. Jadi di sini Believe Artist Services hadir sebagai mitra. Kami bukan label rekaman, jadi kami tidak memiliki master dimiliki oleh RCR. Kemudian kami juga bukan agensi, kami juga bukan manajemen artis. Jadi kami hadir sebagai mitra, bagaimana artis independen punya mitra yang membantu mereka dalam project management, dalam marketing digital, dalam brand marketing, dan juga dalam creative marketing productionnya. Gitu. Jadi kami bekerja sama dengan artisnya, bagaimana caranya supaya sales ini bisa visible